Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau banco. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada dasarnya, fungsi bank dibagi menjadi tiga, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua penyalur dana ke masyarakat, yang ketiga adalah pelayanan jasa masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber dana. Di antaranya adalah 1. Dana sendiri, 2. Dana dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito. 3. Dana pasar uang antar bank. Fungsi bank yang kedua yaitu penyalur dana ke masyarakat. Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit pada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha, contohnya investasi atau modal kerja, ataupun untuk kegiatan konsumsi. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memegang prinsip kehati-hatian serta berprinsip pada 5C. Yang pertama, karakter, yaitu tabiat dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Perlu diteliti tentang kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga serta moral pemohon kredit. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan, serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. Yang ketiga, kapital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. 4. Kolateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Agunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi. Terakhir, nomor 5. Condition of economics, yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan, baik kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi ekonomi pihak yang mengajukan kredit. Sedangkan fungsi bank yang ketiga yaitu memberikan pelayanan jasa. Bank juga berfungsi sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek atau kredit, uang elektronik atau e-money, dan pelayanan jasa lainnya. Pada dasarnya, jenis-jenis bank dibagi dua. Yang pertama berdasarkan kelembagaan dan berdasarkan kepemilikan.
Berdasarkan kelembagaannya, bank dibagi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dibagi lagi menjadi bank konvensional dan bank umum syariah. Sedangkan bank perkreditan rakyat dibagi menjadi BPR konvensional dan BPR syariah. Sedangkan menurut kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan Bank Asing. Berdasarkan aspek kelembagaannya, bank dibagi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit, seperti kredit produktif yang biasanya terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konsumtif, contohnya kredit kepemilikan rumah KPR, kredit kepemilikan kendaraan bermotor KKKB, dan sebagainya. Contoh dari bank ini adalah Bank Mandiri, Bank BCA, BTPN, Bank Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan Ekonomi. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam menjalankan usahanya, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian, dan mengikuti clearing. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah Bank Persero. Bank Persero yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. 2. Bank Swasta Nasional. Bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Mega, Bank Bukopin. 3. Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar, Banten, Bank BCB, Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya. 4. Bank Campuran. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan asing. Contoh Bank CIMB Niaga, Bank ANZ Indonesia, Bank DBS Indonesia. 5. Bank asing. Bank asing yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh asing. Contoh Citibank, HSBC. Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi 2. Yang pertama bank konvensional, yang kedua bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank, baik produk simpanan, misalnya tabungan, deposito, atau giro, maupun pinjaman. Keduanya menggunakan bunga. Sedangkan yang kedua, bank syariah. Bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dalam operasionalnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah
bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, produk bank terdiri atas tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro, yang secara umum disebut dengan produk simpanan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Adapun giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening giro. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Dalam rangka menyalurkan dana pada masyarakat, bank memiliki produk kredit. Kredit adalah penyaluran dana atau penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Beberapa bentuk kredit bank diantaranya adalah kredit konsumtif, kredit untuk kegiatan konsumsi. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit untuk modal kerja dan untuk investasi. Bank juga menyediakan jasa lain atau produk lain, yaitu yang pertama transfer dana. Transfer dana adalah jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan jumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Pengiriman uang dapat dilakukan dari satu bank ke bank lain atau pada bank yang sama, baik dalam satu kota atau kota yang berlainan, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kedua, safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta, termasuk emas dan surat-surat berharga dari bahan baja, dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. 3. Bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan pada pihak penerima jaminan apabila pihak yang jamin tidak memenuhi kewajiban. Berikutnya, inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen yang berharga kepada pihak ketiga. Berikutnya adalah clearing. Clearing adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Bank insurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Kartu debit atau kartu ATM. Kartu ATM adalah merupakan jenis kartu yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Jika seseorang memiliki sejumlah uang dari rekening bank, maka ia dapat meminta kartu ATM atau kartu debit sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh bank. Setiap saat pemegang kartu dapat mengambil uang tunai di ATM atau digunakan sebagai sarana pembayaran dengan jumlah maksimal sesuai dengan uang yang tersimpan di bank. Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan cara kredit, di mana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash. Kewajiban penggunanya adalah membayar dengan mencicil. Banknot adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di negara lain, termasuk Indonesia. Banknot dikenal juga dengan istilah falas atau valuta asing. Referensi bank. Referensi bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. Referensi bank diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabah karena nasabah tersebut mempunyai rekening di bank. Bank draft sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering meminta bank draft sebagai calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar.
misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Berikutnya, letter of credit atau LC. LC adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen untuk menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya. Teman tersebut, LC dapat diartikan juga sebagai sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri. Yang berikutnya, money changers adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. Yang terakhir, travelers cheque adalah cheque yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk digunakan dalam perjalanan dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum, produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. Produk 1, produk penghimpun dana. 2, produk penyalur dana. 3, produk jasa servis. Prinsip operasional yang dapat diterangkan dalam penghimpunan dana dalam masyarakat. Di bank syariah terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudorobah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang titipi. Sementara itu, dalam wadiah domamah, pihak yang titipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudorobah. Tujuan mudorobah adalah kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola dana. Dalam hal ini adalah bank. Secara umum, produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan bank syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kedua, prinsip sewa atau ijaroh. 3, prinsip bagi hasil atau sirkah. 4, dengan prinsip akad pelengkap. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau ba'i. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau denda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Pada dasarnya, prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijaroh, objek transaksinya adalah jasa. Transaksi ijaroh dilansir dengan hak perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau sirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan prinsip bagi hasil musyarakah. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudorobah. Pembiayaan musyarakah adalah kontrak pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, di mana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola bersama atas prinsip bagi hasil. Sedangkan pembiayaan mudorobah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana sohibul mal menyediakan dana, sedangkan mudorib atau bank menjadi pengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Jadi perbedaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil musyarakah dan pembiayaan mudorobah adalah pembiayaan musyarakah dilakukan secara bersama-sama antara nasabah dan bank dalam membiayai suatu usaha yang dikelola bersama-sama. Sedangkan pembiayaan mudorobah adalah nasabah menyediakan dana, sedangkan bank syariah sebagai pengelola dana. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Akad pelengkap di bank syariah diantaranya adalah hiwalah atau alih utang piutang, rahan atau gadai,
Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.